Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Dwiwantoro, pendamping sosial PKH Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya akan membahas mengenai modul 4, sesi 5, yaitu bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Kita simak videonya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Gimana keadaannya? Bapak ibu sehat semuanya? Baik. Sehat. Oke. Pada pertemuan hari ini, seperti tadi saya akan membahas bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Disimak ya Bu ya. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, di pertemuan kemarin itu sudah saya bahas mengenai bagaimana mendukung ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat, kemudian mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil, mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Sudah dipraktekkan semua ibu-ibu? Sudah. Nanti kita bakal bagi menjadi 2 kelompok. Ibu-ibu silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompok yang pertama mengenai kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Fisik itu seperti apa yang dibutuhkan untuk ibu menyusui, kemudian siapa yang memberikan. Terus yang kedua secara mental, ibu menyusui ini butuh apa sih yang perlu dibantu dalam segi mental, kemudian siapa yang memberikan. Yang kedua, kelompok Ibu Khadijah ya, untuk yang ibu bayi baru melahirkan 0 sampai usia 6 bulan. Siapa secara fisik bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan itu secara fisik membutuhkan apa? Kemudian siapa yang memberikan? Terus mental, apa saja yang dibutuhkan oleh bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Kemudian siapa juga yang memberikan. Saya kasih waktu ya. Sok silakan berdiskusi. Sudah belum Bu diskusinya? Bu Khadijah udah selesai diskusinya? Sudah. Ibu Ranti sudah selesai diskusinya Bu? Sudah. Oke. Apa Bu hasilnya? Yang dibutuhkan secara fisik ibu menyusui itu butuh apa aja Bu? Vitamin. Terus apa lagi Bu? Makanan bergizi. Nah, mentalnya Bu, ibu yang sing menyusui ku pengen priwen sih sebenarnya, ambil banyu susu akeh, terus bagus. Apa mana Bu? Yang apa tuh? Yang tenang. Tenang. Sejahtera ya Bu ya? Ya. Sejahtera. Terus gini siapa gini Bu? Sing mai vitamin gitu. Maaf ya, saya memberikan ini karena di sini ada ibu-ibu yang usianya di atas saya terpaksa harus menggunakan bahasa daerah juga. Sing mai gini udah mai makanan bergizi ku siapa baik? Tangga ya tak? Suami. Keluarga ya beli? Keluarga. Terus sing mentale pada baik? Iya. Nah, air lingkungan tangga-tangga perlu beli ini? Iya. Ya perlu ya, berarti suami, kemudian keluarga, tangga ya? Iya. Tangga ya. Nah ini kalau yang bayi 0 sampai 6 bulan secara fisik butuh apa aja? Susu.
Susu. Oke, susu. Terus vitamin beli. Iya, Vitaminnya sih siapa kuno? bapak. Ide sih kita lah ya. Vitamin ya, sing ibu ya. Berarti ini ibu. Kemudian ibu saja ya, secara mental. Nah, bayiku butuh apa aja mentalnya ku supaya nyusue santer nyusue ku. Terus lemu, sing jelas mah ambil aja kena stunting bu. Yang lagi dibahas wingi kan, stunting, sing dhuwure kurang, sing normal kan. Mental. Jadi kudu tenang ya bu ya. Tenang. Terus sejahtera ya. Nah, kesejahteraan bayi yang baru lahir dan ibu menyusui yaitu yang jelas bahwa harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Baru lahir nih, oleh kedua orang tuanya. Yang pertama, ya inget ya, Ibu Khadijah yang lagi meteng, kok pas lagi melahirkan, Ibu Khadijah kudu memberikan IMD aja bu. Udah bu IMD ku bu. Dulu. Nah, IMD ku inisiasi menyusui dini, memberikan ASI pas lagi ceprot kah? Paham ya? Nah, pas tahu ceprot, tempelakan ning susu ibu kah? Ya, sing warna kuning dah. Ku kolostrum bagus nganggo daya tahan tubuh pertumbuhan anak supaya aja stunting ya bu. Nah, kemudian engkau memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif ini kebutuhan secara fisik. Iku diberikan selama 6 bulan. Loli dipai sing sejen aja bu. Awas. Aja besok ke ya pak. Aja. Ini kayaknya kan dia mbak kayak ibu kah aja. Bakal misalnya bengen kah aja. Gedang. Kayak gedang dia hampir lemu dia. Nah, begini bu. Bayi sing nembe lahir, iku ususnya ki durung bisa mencerna akeh. Jadi sesuai kebutuhannya baik. Ya bu ya. Terus harus tadi karena harus ASI eksklusif selama 6 bulan boleh dipai apa-apa. Mumbai kan pasti ada hambatannya orang bu. Biasanya hambatannya apa kudu bu? Pas lagi nyusui kah? Sing kejadian ngomong ibu apa bu? Apa baik? Ya apa ya? Anak beli sing ngomong terus apa nganggo madu kah? Nganggo banyu tajin gak ya? Aja. Kanggo mencegah stunting, ibu perlu menyusui 6 bulan. Boleh dipai apa-apa. Hanya ASI eksklusif. Susu ibu baik. Banyak ya. susu aja pare pak. Hah? Susu pare sih priwen? Asat banyak susu. Banyu asat. Nah, berarti mau banyu susu asat. Banyu susu asat itu banyu air susunya berkurang ya bu ya. Nah, tuan berarti ibu-ibu harus pemenuhan kebutuhan gizi, vitamin, kemudian kesejahteraan ibu saat menyusui itu penting ya. Jadi untuk bayi itu perlu dipastikan kebutuhan fisik dan ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Ini yang perlu untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, ini untuk ibu menyusui kebutuhan fisik dan mental. Ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat. Misalnya, ibu harus ke posyandu. Misalnya posyandu bisa ke puskesmas. Ya. Kemudian ikut program yang namanya BKB. Ataupun ibu-ibu kan sudah mendapatkan program sembako ya. Nah, jangan lupa ibu-ibu juga di peserta PKH ini harus hadir dalam setiap kegiatan P2K2 ya, karena ini bisa mendukung kapasitas
keluarga. Ya, ibu-ibu ya, paham Bu? Ya. Tadi selain dukungan dari keluarga, ada juga dukungan dari lingkungan untuk yang sekitar kepada bayi baru lahir dan ibu menyusui. Keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Antara lain, saat bayi baru lahir kemudian ibu pulang ke rumah, dilakukan penyambutan supaya ibu merasa senang. Ya, pemberian bedak dingin kepada ibu agar dingin di wajah itu juga bisa dilakukan. Kemudian tradisi-tradisi juga tidak semuanya jelek. Contoh, tradisi yang mengkonsumsi jamu dan daun katuk untuk kelancaran ASI juga bisa dipergunakan ibu-ibu semua. Nah, untuk bayi juga ada yang dilakukan pemijatan sederhana dengan penuh kehangatan sehingga dapat membantu perkembangan bayi. Selain bentuk lingkungan, bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material, tadi makanan bergizi, peralatan dan perlengkapan bayi bagi ibu serta ibu menyusui, dan non material, kasih sayang dan informasi perawatan ibu menyusui. Di samping ini yang bagus, ada juga tadi hambatan. Contoh yang sering dilakukan adalah ibu menyusui diberikan pantangan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan telur. Menyusui justru butuh banyak makanan, variasi makanan yang harus dikonsumsi supaya ASI yang keluar itu maksimal. Kadar gizi, vitamin dan protein dapat terpenuhi sehingga bayi tumbuh dengan baik, tidak menjadi stunting. Sekian video dari saya mengenai penjelasan modul 4 sesi 5 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.